Rata-rata kalau yang diundang di Mama itu pasti menang. Karena Secret Number nggak diundang, apakah mereka nggak menang? Annyeonghaseyo Chungudul, Yusuf Kimida, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem, kan? Dan buat yang punya problem, keep fighting, don't give up. Nah, for this time aku akan ngajakin kalian semua untuk membahas tentang berita-berita terhangat seputar dunia per-K-popan yang sangat sayang banget untuk kalian lewatkan. So, supaya kalian nggak ketinggalan tentang update berita terbaru, langsung aja subscribe channel aku, bunyi loncengnya, dan jangan lupa juga buat sempetin like and comment video ini, serta share juga kepada teman-teman K-popers yang lain. Boleh juga sosial media aku, di Instagram itu ada @yusulkim, di Facebook itu ada Detektif Teori, di Twitter itu ada @yusulkim2. Gamsaham nida cinggudu. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita bahas beritanya bersama-sama. Oke, cinggudu, untuk topik pertama kita akan mulai dulu dari Stray Kids, yang mana di tahun 2020 ini Stray Kids itu meraih kesuksesan yang besar. Nah, dikarenakan kesuksesan yang besar ini, banyak sekali yang menilai bahwa Stray Kids akan menjadi pemimpin generasi K-pop berikutnya. Seperti yang dilansir dari Export News, Stray Kids semakin memperkuat kehadirannya sebagai pemimpin K-pop generasi berikutnya dengan mencapai hasil yang berarti di platform musik global Spotify. Menurut Spotify 2020 Rates yang baru saja diumumkan, Stray Kids menduduki peringkat keempat dalam kategori Top K-pop Artist Global. Secara khusus, ini menunjukkan kehadiran yang bersinar di antara grup senior terkemuka yang mewakili K-pop, membuktikan nilai dari Stray Kids yang dengan cepat meningkat popularitasnya di pasar global. Awal bulan lalu, surat kabar mingguan Amerika Serikat yaitu Time memilih 10 lagu terbaik untuk tahun 2020, dan Stray Kids merilis album repackage reguler pertama yaitu In pada bulan September tahun ini. Lagu utama Backdoor dimasukkan ke dalam daftar yang dibuat oleh Time, yang membuat Stray Kids menjadi satu-satunya penyanyi dari K-pop yang disebutkan dalam daftar tersebut. Stray Kids juga memamerkan kekuatannya yang luar biasa sebagai grup yang mewakili genre Maramat melalui God's Menu dan Backdoor tahun ini. Pada tanggal 3 Desember lalu, video musik Backdoor melebihi 100 juta penayangan di YouTube. Dengan ini, Stray Kids memiliki 3 video musik termasuk God's Menu, Mirror, dan juga Backdoor yang melebihi 100 juta penayangan di YouTube. Nah, berkat pertumbuhan dan popularitas ini, pada tanggal 22 bulan lalu, mereka melaksanakan konser online pertama bertajuk Beyond Live Stray Kids Unlock Go Live in Live. Mereka berkomunikasi dengan penggemar di seluruh dunia dengan memberikan siaran langsung. Wah, congratulations ya buat Stray Kids atas pencapaian yang sangat besar di tahun ini. Kalau aku perhatikan, setiap tahunnya Stray Kids ini terus berkembang dan juga terus berkembang. Terus naik aja popularitasnya. Gak heran sih ya kenapa Stray Kids ini cepet banget populer. Karena para membernya bekerja sangat keras banget nih guys untuk berkarya di industri musik K-pop. Mereka memproduksi lagu dan menciptakan karya-karya yang sangat indah banget dan sayang banget untuk tidak dinikmati oleh banyak orang. Keep fighting for you guys, keep fighting for Stray Kids dan juga para Stay. Semoga kedepannya makin sukses ya. Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang berikutnya, yaitu tentang hal yang sempat diklaim nih oleh Tiongkok. You know lah ya apa yang sempat diklaim. Jadi dikarenakan sempat diklaim oleh Tiongkok, BTS di sini dengan bangga mengklaim hanbok sebagai pakaian tradisional dari Korea Selatan. BTS baru saja membuat bangga netizen Korea setelah pernyataan mereka pada wawancara di majalah Cosmopolitan terkait pakaian tradisional hanbok. Pada tanggal 1 Desember 2020 yang lalu, BTS muncul dalam video wawancara bersama majalah Cosmopolitan membahas berbagai hal terkait tren fashion. Dalam salah satu pertanyaan, RM BTS menyebutkan bahwa hanbok sebagai pilihan outfitnya yang sangat disukai olehnya. Hal tersebut juga ditimpali oleh Jungkook yang juga menyukai outfit hanbok saat syuting musik video dari Idol. Nah, dengan kebanggaan yang diungkapkan oleh BTS terhadap pakaian tradisional mereka di wawancara global ini membuat mereka menuai banyak komentar pujian dari netizen Korea Selatan. Hal ini dikarenakan pada awal November lalu, Tiongkok membuat suasana memanas dengan isu klaim hanbok sebagai pakaian tradisional dari Tiongkok. Oke. Wow, BTS you're so amazing ya. Jadi nggak heran ya kalau banyak netizen Korea yang sangat mengapresiasi atas apa yang mereka lakukan. Tapi aku harap semoga ini tidak akan menimbulkan kontroversi lagi, karena seperti yang kalian tahu di beberapa hal sebelumnya itu kan ada kontroversi ya terkait sejarah gitu ya. Jadi ya semoga hal ini tidak dibuat kontroversi lah. What I mean adalah nggak ada salahnya kan hanbok itu, setahu aku sih
Nggak tahu juga ya, takut ngomong. Hanbok itu punya Korea atau Cina sih? Punya Korea Selatan kan? Yes, I think so. Oke, masih topiknya tentang BTS, yang mana baru-baru ini saat merayakan ulang tahun dari Jin, penggemar BTS atau yang dikenal sebagai ARMY itu menyumbangkan masker ke sebuah lembaga swadaya masyarakat. Jadi fan club anggota BTS Jin menyumbangkan masker KF94 ke Hope Treaty Group, sebuah LSM bantuan. Nah, fan club milik Jin ini berbagi hadiah dengan mereka yang membutuhkan untuk menandai ulang tahun Jin pada tanggal 4 Desember yang lalu. Nah, pada tanggal 4 Desember, dua fan club Jin masing-masing memberikan 1.204 masker kepada LSM bantuan, memberikan total sebanyak 2.408 masker. Hope Treaty Group adalah LSM yang mengkhususkan diri dalam pemberian bantuan di Korea. Didirikan oleh individu muda dengan biaya sendiri. Mereka membantu melakukan kegiatan bantuan bagi yang kurang mampu, termasuk lansia, anak-anak dari broken home, remaja dalam krisis, dan ibu tunggal yang tidak dapat menerima kesejahteraan yang baik. Nah, seorang pejabat dari Hope Treaty Group menyatakan bahwa mereka berterima kasih kepada fan club karena telah berpartisipasi dalam donasi, karena mereka mengikuti pengaruh baik dari anggota BTS yaitu Jin. Itu bermanfaat bagi mereka yang membutuhkannya saat COVID-19 mulai melonjak lagi. Mereka ingin berterima kasih kepada para ARMY, terutama kepada fan clubnya Jin atas apa yang dilakukan oleh mereka sekali lagi. Wow, ini adalah salah satu kegiatan positif. Ini dapat memberikan gambarannya buat banyak orang bahwa para K-popers itu nggak selalu melulu gitu ya tentang idolnya, enggak. Tapi para K-popers juga memiliki hati nurani yang sangat baik banget. Udah banyak banget guys, ini bukan pertama kalinya ada fan club yang menyumbangkan atau ikut dalam kegiatan sosial. Banyak banget. Saat ulang tahun idol mereka, kebanyakan sih lebih banyak kenyumbang gitu ya. Ada juga sih yang memberikan hadiah mahal, ada juga banyak kok. Kalau kalian sendiri nih, kalian di tim mana sih? Apakah kalau saat idol kalian itu ulang tahun, apakah kalian ingin mendonasikan untuk merayakannya, atau apakah kalian ingin memberikan hadiah mahal? Di manakah posisi kalian? Komen di bawah ya, aku tunggu nih jawaban kalian. Dan sekarang kita akan masuk berita yang berikutnya. Ini juga sama sih guys, ini topiknya masih tentang BTS. Wow, topik tentang BTS hari ini banyak banget ya. Oke, kali ini adalah tentang pengakuan seorang ibu yang anaknya rela mencuri uang orang tua untuk beli barang-barang BTS, membuat dirinya terkejut sekaligus kagum. Jadi netizen belakangan ini dibuat terkejut sekaligus kagum dengan sang ibu yang menceritakan kisah anaknya yang rela mencuri uang orang tua untuk membeli barang-barang BTS. Sebagaimana yang diketahui, BTS telah menjadi idol K-pop yang memiliki penggemar dari berbagai kalangan usia, mulai dari yang masih sekolah hingga bahkan yang telah bekerja dan bahkan telah memiliki anak, tak ragu mengakui diri mereka sebagai seorang ARMY. Di antara anak-anak muda yang memiliki keterbatasan uang dalam mengekspresikan dirinya sebagai seorang penggemar, seorang siswa kelas 3 sekolah menengah pertama di Korea belakangan menuai sorotan setelah sang ibu menceritakan kejadian yang cukup mengejutkan sekaligus melegakan bagi netizen lainnya di sebuah forum online. Nah, dalam postingannya, ibu yang tidak menyebutkan namanya itu menuliskan judul bahwa apa yang harus aku lakukan dengan barang-barang BTS di kamar putriku. Ia di sini kemudian menceritakan nih guys, seperti ini ceritanya ya, coba dengerin. Oke, dengerin bapak lagi berdongeng ya, bapak ya, tua banget gitu ya. Dengerin opa yang lagi berdongeng ya, opa. Lanjut aja deh. Halo, aku seorang ibu berusia 30 tahunan. Bukan aku ya ibunya, bukan. Ini aku kayak mewakili sang ibu gitu ya, ngebaca postingannya doang ya, jangan anggap aku ibunya nanti ya, salah banget gitu. Oke, bercanda. Halo, aku seorang ibu berusia 30 tahunan dengan seorang putri yang duduk di tahun ketiga SMP yang akan segera menjadi siswa SMA. Nah, kemarin dia bertengkar hebat dengan ayahnya dan ayahnya mengatakan untuk membuang semua barang BTS di kamarnya. Jadi untuk saat ini aku sudah mengumpulkannya. Tapi itu benar-benar pertama kalinya aku melihat putriku begitu gusar, berteriak. Alasannya adalah dia itu mengambil uang dari dompet ayahnya. Dia menggunakan biaya sekolah les untuk barang-barang BTS. Dan dia bilang dia juga mengambil uang dari dompet untuk membeli barang-barang BTS. Aku juga dikenal pernah menjadi balon putih di hari-hariku sebagai penggemar HOT. Jadi aku mengerti apa yang dia rasakan. Tetapi suamiku mengatakan bahwa tindakan seperti mencuri uang sekolah dan mencuri uang di dompet perlu dihukum dengan tegas. Untuk saat ini aku telah mengumpulkannya barang di dalam sebuah kotak. Dia benar-benar membeli banyak barang. Apa yang harus aku lakukan tentang ini? Suamiku terus menyuruhku untuk membuang barang tersebut. Tapi aku sudah menyimpannya sampai sekarang.
Jadi itu adalah cerita dari seorang ibu yang memiliki anak yang suka banget nih ngebeli barang-barang BTS, dan mungkin dikarenakan kekurangan uang ya, dia menggunakan uang lesnya dan juga uang ibunya dari dompet gitu. Diambil sedikit gitu guys, diambil gitu. Ya banyak kayaknya yang kayak gini ya. Tapi ini sebenarnya contoh yang tidak baik gitu ya. Apapun itu alasannya, ya lebih baik kita meminta izin dulu kepada orang tua. Karena ya supaya nggak ada permasalahan di kemudian harinya. Kebanyakan orang tua melarang anaknya untuk membeli barang-barang tersebut itu pasti ada tujuannya guys. Mungkin dikarenakan kekurangan uang atau berbagai pemikiran lainnya, itu yang ngebuat orang tua melarang gitu. Meskipun kita sangat menginginkannya, tapi kalau orang tua kita tidak mengizinkan, yang udah tidak apa-apa gitu ya, jangan membelinya. Kalau belum dapat persetujuan, nanti bisa-bisa menjadi permasalahan di akhir harinya. Dan untuk mengenai masalah dari cerita sang ibu, jadi ceritanya ini katanya itu menuai banyak respon positif yang setuju pada tindakan yang dilakukan oleh sang ibu terhadap anaknya, dan juga setuju pada pandangan ayahnya yang akan hukum tegas anaknya karena telah mencuri uang. Tidak sampai di situ aja, banyak netizen juga memberikan saran untuk berbicara secara terbuka kepada sang anak. Jadi setelah banyaknya saran yang diterima, ibu ini kembali membuat komentar balasan dengan mengatakan bahwa ia telah berbicara empat mata dengan anaknya di malam hari, dan dia menceritakan nih guys bagaimana di masa muda ia dan suami juga mengidolakan para selebriti. Nah, ibu ini juga mengatakan kepada anaknya bahwa aku pikir jika kau benar-benar menginginkan sesuatu, kau perlu mendapatkannya dengan cara yang adil. Karena barang BTS sangat berharga, aku akan menyimpannya untuk saat ini. Dan kemudian dia pun menangis dan mengatakan padanya baik-baik saja. Wah, terharu juga ya mendengar cerita dari sang ibu tadi. Kita harapkan semoga ini dapat menjadi pelajaran bagi sang anak untuk tidak melakukan hal yang sama di kemudian harinya, karena ini tidak baik guys. Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang berikutnya, yaitu tentang Gecko Dynamic Duo yang telah memberikan update tentang kondisi lengannya pasca operasi. Jadi Gecko dari Dynamic Duo memberikan kabar terbaru kepada penggemar tentang kondisi lengannya setelah operasi darurat pada musim panas lalu. Pada tanggal 4 Desember, Gecko membagikan foto bersama dengan pesan tetap saja banyak tulangku yang menyatu. Gambar X-ray di bawah menunjukkan sejauh mana cedera anggota Dynamic Duo serta logam di tubuhnya. Nah, pada Juli lalu nih guys, artis hip hop itu mengalami patah tulang di lengan kanannya dan menjalani operasi darurat. Dia meyakinkan penggemar dengan menyatakan bahwa dia tidak terduga memiliki lengan robot sekarang. Berkat staf medis yang baik, operasinya berjalan dengan baik. Wah, get well soon pokoknya sekali lagi buat Gecko. Aku harap dia dapat segera pulih dari kondisinya dan juga dapat kembali lagi ke dunia hiburan. Aku doakan yang terbaik deh buat Gecko. Pokoknya keep fighting, get well soon Gecko, keep fighting. Get well soon. Semua K-popers juga pasti akan turut memberikan doa kepada Gecko supaya dapat sembuh. I'm so sorry atas suara itu. Yaps. Jadi tetangga aku lagi panasin motor seperti itu, jadi agak yes, like that. Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang berikutnya, yaitu tentang prestasi dari ATEEZ. Menurut chart akhir tahun yang baru-baru ini dirilis oleh Billboard, ATEEZ menempati peringkat ke-8 dalam Top Social 50 Artists of 2020, memperkuat posisinya sebagai grup idol global. Grup ini naik 22 peringkat sejak tahun lalu, di mana mereka berada di posisi ke-30. ATEEZ terus disebut-sebut secara online karena konten mereka yang fresh dan komunikasi mereka dengan penggemar melalui media sosial. Grup ini juga sering mendapat peringkat di chart sosial 50 mingguan Billboard. Selain itu, ATEEZ memiliki 9,8 juta pengikut di SNS resmi. Selain itu, ATEEZ berada di posisi ke-14 di Global Top K-pop Artists of 2020 oleh Spotify, yang merupakan layanan streaming musik terbesar di dunia. Dengan Spotify sendiri, ATEEZ telah mencapai 260 juta streaming di 92 negara tahun ini, dengan lebih dari 1,5 juta pengikut. Khususnya Answer, title track dari album Treasure Epilogue Action to Answer yang dirilis pada bulan Januari, disebut sebagai lagu K-pop terbaik tahun 2020. Zero Fever Part 1 yang dirilis pada Juli terjual lebih dari 230.000 keping album pada awalnya dan memecahkan rekor mereka sendiri dengan total penjualan 380.000 keping album. Sementara itu, untuk saat ini ATEEZ dikabarkan akan segera tampil di Mnet Asian Music Award tahun 2020 dan juga di acara The Tech Music Award tahun 2020 yang akan digelar pada bulan ini. Wow, congratulations buat ATEEZ yang prestasinya makin meningkat dan meningkat, namanya juga semakin meluas dan dikenal oleh banyak orang. Congratulations, aku adalah salah satu pengikut dari ATEEZ sejak zaman bertayang-tayang. Nah, benar gak sih liriknya? Intinya aku suka sama ATEEZ gara-gara lagu itu. Kalau nggak gara-gara lagu itu, mungkin aku nggak terpikat ya sama ATEEZ. Tapi gara-gara lagu itu, lagunya sangat bagus banget.
enak banget dan langsung nyantol. Ya udah, aku juga salah satu pendukung ATEEZ sekarang. Aku juga udah jadi A-Tiny. Apa sih cara nyebutinnya? A-Tiny. Pronunciationku sangat buruk banget dalam hal itu ya. Pokoknya congratulations sekali lagi buat ATEEZ atas prestasi yang sangat membanggakan ini. Good job. Dan sekarang kita akan masuk ke sekilas info. Jadi ini adalah info-info sekilas dari artis-artis K-pop. Salah satunya adalah dari Yuta NCT yang pada tanggal 4 Desember itu merupakan hari pertama Yuta menjadi DJ di acara radionya. Nah, untuk merayakan program radio reguler pertama Yuta, fans menggunakan tagar Yuta 897 dan sukses menjadi trending 1 di seluruh dunia. Wah, sekali lagi sukses dan juga congratulations buat Yuta. Sekarang udah menjadi DJ aja ya di acara radionya. Mantap Yuta, terus kembangkan sayapmu ya. Good luck Yuta, good luck. Pokoknya para NCTzen harus terus support Yuta, oke? Dan kita akan masuk ke sekilas info yang berikutnya. Ini tuh datangnya dari aespa, yang mana baru-baru ini aespa dikabarkan telah bergabung bersama dengan TXT sebagai grup K-pop tercepat yang meraih 1,7 juta penggemar bulanan di Spotify. Wow, congratulations juga buat aespa ya. Prestasi dari aespa ini nggak main-main sih, gila guys. Mereka itu menurut aku yang rookie the best banget sih ya. Wow, persaingan dunia K-pop makin berat aja ya. Sekarang aku lihat rookie-rookinya itu loh udah ini menunjukkan taringnya. aespa ini salah satu rookie terkuat sih menurut aku. Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang terakhir. Di sini kita akan berbincang bersama, berdiskusi bersama, oke? Di sini kita akan mendiskusikan tentang apakah Secret Number dapat memenangkan kategori Best New Female Artist di MAMA tahun 2020. Sebentar lagi nih acaranya. Jadi aku akan ngajakin kalian untuk berdiskusi bersama apakah mereka dapat memenangkan MAMA tahun 2020 ini. Dan aku juga kemarin udah melakukan kuesioner menanyakan hal itu kepada kalian semua dan udah ada yang menjawab. Coba sekarang kita baca pendapat-pendapat dari netizen ya. Oke, langsung aja aku bacain. Apakah Secret Number dapat menang? Jawabannya adalah bisa. Moga aja menang. Habis itu ada lagi yang jawab pasti bisa gitu katanya ya. Aku takut Secret Number kayak G-Idol waktu di MAMA. What happened with G-Idol di MAMA waktu itu? I don't know. Kagak tahu deh. Soalnya Secret Number tidak diundang di MAMA. Bener sih ya. Rata-rata kalau yang diundang di MAMA itu pasti menang. Karena Secret Number nggak diundang, apakah mereka nggak menang? I don't know juga ya. I don't know. Ini masih prediksi. Next. Nggak, soalnya weekly physical albumnya lebih banyak, walaupun vote-nya lebih rendah. Seperti itu. Oke. Jadi tadi itu cuman kayak sampel-sampel pendapat dari para netizen. Ini aku ambil sedikit doang. Jadi ada yang bilang dapat, ada yang bilang nggak dapat gitu. Ya balance lah ya. Kalau kalian sendiri bagaimana? Bagaimana pendapat kalian? Silahkan berikan komentar di bawah. Oke, berbicara tentang Best New Female Artist, itu seperti apa sih kategorinya khusus di Mnet Asian Music Award ya? Karena setiap award itu pasti berbeda nih guys, kriterianya itu pasti berbeda untuk menentukan pemenang. Nah, kalau yang di MAMA tahun 2020 ini, seperti apa sih kriterianya supaya dapat memenangkan Best New Female Artist? Langsung aja kita lihat ya, kriterianya apa aja. Jadi yang pertama itu akan diambil dari 20% voting yang dilakukan di MWET. Untuk penilaian juri ini banyak banget, penilaian jurinya itu persentasenya adalah 30%. Lumayan banyak banget. Habis itu diambil juga dari 30% album sales, album penjualan. Habis itu yang terakhir adalah 20% dari digital sales. Nah, buat para Secret Number stan, itu coba deh kalian sekarang hitung dan lihat apakah Secret Number sudah melebihi 3 kriteria deh. Kalau untuk masalah voting, Secret Number menang banyak. Kemarin aku lihat itu udah 53%. Kalau untuk album sales gimana? Apakah udah banyak banget? Dan untuk digital sales bagaimana juga? Entar komen di bawah ya. Aku juga pengen tahu sih. Dan sekarang aku juga masih teliti dan mau melihat lagi sejauh mana sih penjualan album untuk Secret Number. Nanti tolong sharing ya dengan cara komen di bawah. Tapi kita juga patut berbangga ya. Kemarin Secret Number itu menang di AAA, Asian Artist Award, sebagai Best New Female Artist. What I mean adalah mereka juga memiliki peluang yang besar sih kalau menurut aku ya untuk memenangkan kategori tersebut. Tapi kita juga nggak tahu ya bagaimana kedepannya, apakah Secret Number juga akan menang di Mnet Asian Music Award seperti apa yang terjadi di Asian Artist Award. We don't know about that. Kalau kalian sendiri bagaimana? Apakah kalian berada di tim sangat optimis atau kalian berada di tim yang pesimis?
komen di bawah. Siapapun yang menang, aku akan terus support dia. Nah guys, well done untuk topik berita update untuk hari ini. Thank you banget udah nonton video aku, dan aku mohon maaf atas segala keributan yang kalian dengar. Karena you know lah ya, begitulah dunia, kita nggak perlu sepi-sepi banget. I'm so sorry for that. Oke, dan juga aku mohon maaf mungkin tadi ada kesalahan ya, baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry, Jong Malmiane. Dan mungkin ada kesalahan informasi juga, langsung aja koreksi aku dengan cara komen di bawah. Thanks for watching, see you next time. Annyeong. 감사합니다, 친구들.